Pertanyaan berikut dari Gun. Shalom Pendeta Sabuin, saya mau bertanya soal keyakinan. Apakah Tuhan mengampuni kita jika keyakinan kita tidak kuat, bahkan tidak ada sama sekali? Pada Matius 14 ayat 32, bahkan murid-murid Yesus pun yang sehari-hari bersama dia setelah sekian lama melihat beberapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang mana mereka lihat sendiri, baru saja percaya bahwa Yesus itu Tuhan setelah Yesus meredakan laut dan berjalan di atas air. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat Yesus? Apakah ujian iman kita di zaman ini memang lebih berat daripada zaman Yesus? Sebagai contoh, berat sekali saya berusaha meyakinkan ayah saya bahkan Yesus itu juru selamat. Perkataan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya, dan Yesus sudah saya dengar. Mohon penjelasan Pendeta. Saya baca Matius 14 ayat 32 Pendeta. Ya, terima kasih. Tolong. Matius 14 ayat ke-32. Oh, ini tentang perumpamaan yang Yesus. Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Yesus meredakan, Yesus berjalan di atas air, atau yang meredakan badai. Atau mungkin maksud dia ini di ayat 31 ini, soal orang yang kurang percaya, masih kurang, nggak full percayanya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Percaya atau iman itu bertumbuh. Makanya dikatakan kalau engkau mempunyai iman seperti biji sesawi. Kenapa diumpamakan sebagai biji sesawi? Bukan seperti pasir yang lebih mungkin kecil dari biji sesawi. Karena pasir tidak bertumbuh. Tetapi biji sesawi itu bertumbuh. Yang menggambarkan bahwa iman itu bertumbuh. Jadi Tuhan Allah menolong kita supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Murid-murid banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka percaya. Tapi ada kalanya mereka lupa juga. Contohnya, dalam Markus pasal yang ke-8, ya, ada cerita di sana tentang murid-murid bersoal jawab. Di ayat yang ke-14 mereka tidak membawa roti. Lalu Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi murid-murid bilang, aduh Tuhan Yesus katakan itu karena kita tidak bawa roti. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka perdebatkan. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ini Markus 8 ayat 17. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5 untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan yang kamu kumpulkan? Lalu mereka katakan 12, ayat 20, waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Lalu kemudian mereka katakan 7 bakul. Lalu Yesus tanya, masihkah kamu belum mengerti? Mereka masih belum percaya akan kuasa Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak kemudian diskualifikasi murid-muridnya. Kamu tidak pantas menjadi murid-muridku, saya pecat kalian semua. Tidak. Hanya murid yang betul-betul mengkhianati Yesus dan meninggalkan Yesus, yang tidak mau menerima uluran kasih Yesus, itulah yang akhirnya gugur dari antara 12, gugur dari imannya. Sedangkan Petrus sekalipun yang menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan Yesus masih memberikan kepadanya kesempatan kedua, sehingga dia bisa menjadi seorang murid, bahkan seorang rasul yang sangat berdedikasi dan dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan di dalam pelayanannya. Kalaupun iman kita masih lemah, janganlah kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak akan mempedulikan kita karena kita tidak mempunyai iman seperti yang Ia harapkan. Pada waktu ada seorang ayah
lalu kemudian membawa anaknya yang sakit. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada atau berkata kepada ayah itu dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-25, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Yesus katakan. Lalu apa yang dikatakan oleh ayah dari anak itu? Ini sungguh luar biasa. Dalam ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Lalu dia katakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Biarlah ini menjadi doa kita. Karena iman itu bukan hanya sekedar logika untuk memahami firman Tuhan. Tapi iman itu menunjukkan dedikasi kita dan komitmen kita untuk mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi iman itu bertumbuh. Semakin lama semakin kuat. Kalau kita merasa kita belum mempunyai iman, berdoa, Tuhan tolonglah aku yang masih lemah imanku ini. Ya, yang masih lemah imanku ini. Jadi percaya itu bukan hanya sebuah pemahaman, tetapi sebuah komitmen untuk mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Makanya Yesus menggambarkan hubungan kita dengan Yesus itu sebagai pokok anggur, lalu kemudian carang dan ranting-rantingnya. Sehingga kalau carang itu betul-betul melekat pada pokok anggur itu, maka akan berbuah. Itulah yang disebutkan dengan hubungan yang didasarkan atas iman. Iman yang betul-betul terwujud dalam hubungan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hubungan pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tentang pertanyaan saudara Gun tadi yang mengatakan bagaimana untuk meyakinkan supaya bisa percaya. Nah, di dalam buku Kisah Para Rasul, rasul-rasul Tuhan juga berusaha meyakinkan orang banyak melalui apa yang mereka ajarkan. Tapi yang mereka bisa lakukan hanyalah untuk berusaha untuk meyakinkan mereka. Coba kita baca beberapa ayat. Stephen dan Jeff, boleh tolong bantu baca Kisah 18 ayat yang keempat. Kisah 18 ayat yang keempat. Ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Dan Ya. setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Terima kasih. Berusaha meyakinkan. Tapi yang bisa dia lakukan, seberapa hebat pun pengetahuannya, hanyalah untuk berusaha meyakinkan. Coba kita baca ayat yang ke-13. Ayat yang 13, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Oke, pasal 19 ayat yang ke-8. Jadi berusaha meyakinkan. 19 ayat 8. Ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Terima kasih. Berusaha meyakinkan. Mungkin satu lagi. Pasal 28 ayat 23. Pasal 28 ayat 3. 28 ayat 3 ya pendeta? Ayat 23. 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan Alkitab dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan saudara Gun mengatakan, sebagai contoh, berat sekali saya berusaha meyakinkan ayah saya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya, sama dengan yang dilakukan oleh rasul-rasul. Yang bisa mereka lakukan adalah berusaha meyakinkan. Tetapi siapa yang mampu untuk meyakinkan seseorang? Dan setelah Roh Kudus bekerja sekalipun untuk meyakinkan, maka itu adalah pilihan dari seseorang untuk mau yakin atau tidak. Ya, jadi kan kita tahu
peranan dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat yang ke-13, ia yang menuntun orang, yang mengajarkan segala sesuatu yang Yesus sudah ajarkan, dan yang menuntun orang kepada kebenaran. Dia yang menginsafkan orang. Dia yang betul-betul meyakinkan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha meyakinkan. Saya ambil satu contoh lagi. Rasul Paulus berbicara di hadapan Raja Agripa. Dia berbicara tentang pengalaman pertobatannya. Dia berbicara tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus. Dan dia berusaha untuk meyakinkan Raja Agripa. Dan setelah ia berbicara cukup panjang, apa yang ia katakan? Coba kita buka dalam Kisah pasal yang ke-26. Kisah pasal yang ke-26, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Silakan Jeff atau Stephen. Kisah 26 ayat yang ke-27. Ayat 27 dan 28. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Oke, terima kasih. Ya, Paulus katakan, aku tahu bahwa engkau percaya. Artinya, dari sudut pandang Paulus, setelah ia berusaha meyakinkan, ia tahu secara pemahaman, pengertian, dan logika, semua argumen dan bukti-bukti yang ia sampaikan, ya, tentang Yesus Kristus, ia tahu bahwa itu semua sudah sangat tepat. Dari sudut pemahaman, ia tahu bahwa Agripa telah memahaminya. Tapi apa jawab Agripa? Jawab Agripa, hampir-hampir saja kuyakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, walaupun ia sudah paham, tapi ia tidak mau mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya dia katakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ada banyak orang sekarang ini yang ada dalam tahap seperti Agripa, yang hampir-hampir percaya. Apa yang harus kita lakukan kalau mereka hanya hampir-hampir percaya? Seperti dalam contoh saudara Gun berbicara tentang ayahnya. Apa yang kita lakukan? Yang dilakukan ikut cara yang Paulus lakukan. Ayat 29. Silakan Stephen. Ayat yang ke-29, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini, dan yang mendengarkan perkataanku, menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Terima kasih. Jadi kalau orang itu hampir-hampir percaya, sudah paham, tapi belum mengambil keputusan, masih dalam tahap seperti Raja Agripa, hanya hampir-hampir. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Itu yang Paulus lakukan dalam ayat 29. Bagus sekali kata-kata Paulus ini. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, artinya supaya lambat atau cepat, entah kapanpun, supaya engkau mau menjadi pengikut Kristus. Hanya itu yang bisa dia lakukan, yaitu dia doakan. Hanya itu, terima kasih.